Welcome back to Brosis Production. Kali ini kita mau kembali talking, ngomong-ngomong lagi, ngobrol lagi sambil sarapan nasi uduk. Jadi kita mau bahas bullying yang kita alami sendiri dan yang kita lihat ya. Jadi plus cara ngadepinnya. Nah ya. Ya. Udah merdeka belum sih dari bullying itu? Pak lapar. Coba dari Bapak dulu. Iya. Biar ada income. Makan guys. Pengalaman pernah dibully nggak? Oh. Ceritain pengalaman bully. Kalau nggak foto lu dulu sih ya mungkin ya. Ya. Ding. Nih. Ya itu foto gue. Masih ganteng, tampan. Belum kenal Pons. Iya. Silakan yang lain pada berkomentar apakah masih ganteng atau enggak. Apakah dia glow up? Apa glow down? Ini kita kakak kelar. Kita ngebully dia dong ya. Iya. Oh, mohon maaf ya nih ya kita ngebully Bapak nih. Body shaming guys. Nah itu contohnya kalau ngebully itu kadang yang kita ajak ngomong nih Daniel kan kayak tadi ngebully. Dia ngerasa dibully, kitanya enggak bercanda. Jadi emang kayak aja mau bully. Jadi lu ngerasa nggak kita bully? Enggak. Tergantung ini sih sebenarnya. Karena ini udah temen dia kali. Nah, kalau nggak kena kita sembarang ngomong kan juga sebenarnya lo ngerasa sakit hati atau ngerasa dibully itu tergantung respon lu sih. Ya. Tergantung respon lu terhadap sesuatu. Pernah nggak deh? Nah, gue mah sering. Tadi gue kan belum dibully. Iya. Lama. Nah ini bully nih. Ya gue pernah dibully sih. Pernah. Kok Desi kayaknya seneng banget ya? Enggak, ini nasi uduk bikin kita nggak fokus. Enak ya? Lapar. Mau sarapan nih. Ya, Mantap. gimana tadi kelanjutannya Bapak? Iya, gue pernah dibully mah pernah. Cuma ya pernah sakit hati mah pernah, tapi ya udahlah, manusiawi, wajar. Soalnya seharusnya kan yang bikin lu sakit hati dibulinya kayak gimana contohnya? Contohnya gini ya, body shaming banget sih. Contohnya gini. Dia gendut gitu ya? Ya dibilang gendut mah udah biasa sih. Ya memang gendut kenyataannya gitu loh. Cuma Emang lu dulu gendut? dulu gue sih agak nggak begitu gendut. Tetep aja dibilang gendut. Dan contohnya itu kayak wah lu tuh jelek banget ya, dulu tuh lu hitam banget ya, sekarang kalau lu agak mendingan. Oh malah sekarang yang bully Itu pujian dong, Say. Enggak, maksud gue ngapain lu ngomongin dulunya, udah mending langsung ngomong Ya, aja ya karena kan perubahan yang dilihat dari lu kan jadi bener-bener nih. Oke, Kalau itu ngomong gitu tuh pujian. Karena dia ngomong lu ada perubahan ke lebih cakep, kecuali kalau lu bilang lu dulu lebih cakep sekarang lebih jelek, itu baru bukan pujian. Dan itu contoh pertama, berarti gue salah. Oke, contoh kedua. Tapi emang respon terserah lu sih. Contoh kedua itu kayak sebenarnya tuh kamu itu kayak nggak pinter-pinter banget misalnya kayak gitu. tapi gue ngerasa kok ya kalau memang gue nggak pinter-pinter banget misalnya ya, tapi gue nggak merasa gue bodoh ya. Semua orang diciptakan pinter kan. Dan gue nggak ngerasa sebenarnya, cuma karena ujung-ujungnya ada omongan yang gak enak aja, gue nggak bisa ngomong di sini. Intinya itu menurut gue bullying yang memang agak sakit lah gitu. Kalau nggak mau dibuka nggak usah dikasih tahu dong, kan Karena kepo. Enggak, karena menurut gue itu iniin orangnya pas langsung. pas sekolah lu pernah nggak dibully temen Kalau di sekolah juga pernah, dulu SD pernah. Nah. Ya balik lagi, mungkin Olok-olokan ya. olok-olokan, dikatain, Fisik nggak? body shaming, fisik langsung. Kalau gue kan anak kurus, bayangin ya, gue tuh 39 kilo doang anak SMA. Buset, lu ketiup terbang kan? Gue sampai kerja 2 tahun pun gue masih tetap kurus segitu. Emang Sekian kali ya. Nah itu sampai kata-kata yang paling nyakitin yang pernah gue denger sih gini. Dulu tuh waktu zaman gue itu masih zamannya Hollywood, cewek-cewek semo kan. Mereka, dan gue tuh emang nggak pernah punya pacar karena memang gue juga nggak pede karena bulian itu. Dan gue selalu bilang gini, lu sih kurus, gak ada body, cowok juga gak nafsu ngeliat lo. Itu tuh hal-hal paling nyakitin sih menurut. Karena waktu kita masih zaman SMA itu kan masih mencari jati diri. Iya. Itu hal-hal kayak gitu tuh yang dari SMP bahkan tuh kayak pakai baju aja udah kayak cewek apa gitu. Gue selalu gombrong karena gue juga nggak berani ketat karena badan gue kecil banget gitu. Nah, karena gue orangnya baperan dan terlalu dengerin omongan orang yang sebenarnya itu ngerugiin gue ya. Gue tuh sampai minum obat gemuk, makan banyak, penambah nafsu makan, bla 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 semua sampai akhirnya berat badan gue naik drastis. Dan pas gue gemuk kan,
Mungkin pas berat badannya masih normal di 52, gue masih dibilang bagus gitu. Tapi sampai akhirnya karena gue nggak sehat kan, gue makan malam, makan apapun, gue kan jadi gemuk kan kemana-mana ya, perut gue tuh sampai segini gitu. Kayak bukan yang gue ngerasa gue udah gemuk kan gitu, tapi gue malah dibully lagi. Kayak orang hamil gitu. Kayak mama anak 5, lu cewek kayak gitu nggak bakal ada yang suka deh, digituin kan. Terus dia bilang lagi, gue kalau ngelihat lu begitu juga sebagai cowok ya, lu pakai bikin depan gue juga paling gue injek doang kayak keset gitu, gue apa digituin. itu dan yang paling parah ada lagi ngumpul gitu, ada yang ngomong gini, karena teman gue mau nikah, kita mau foto rame-rame gitu, ayo Des kurusin badan lo biar foto kita hasilnya bagus. Seketika gue diem lah, nah hubungannya apa badan gue sama hasil foto? Dan salahnya gue waktu itu ngeresponnya dengan minder, dengerin mereka, dan jadinya bikin gue tuh ya udah gue jelek. Apapun yang gue lakuin gue nggak cantik, pokoknya gue nggak cakep. Nah itu insecure parah sih gue dulu, parah banget. Jadi kurus salah terus lu tetap pertama lu kurus ngikutin lagi gemuk ya kan. Sekarang gemuk lu ngikutin nih, lo kayak pengen diet segala macem ya kan, istilahnya ngurusin lah biar badannya tuh sehat juga. Menurut gue sih kenapa sih nggak biosok aja udah tuh udah. Tapi memang kalau tahap itu agak banyak prosesnya sih memang. Itu temen lo itu kan, lu tahu temen lu suka A, B, C, D itu. Yang salah bukan lu nya. Mereka yang toxic. Kalau gue dengan lu nya yang cabut. Temen banyak kok yang lain yang menerima lu apa adanya. Proses akhirnya gue bisa untuk keluar dari mereka. Terus gue dan kan waktu gue dibully-bully ini gue harus kurus. Gue diet nih mati-matian. Tapi pas gue diet, gue udah mencapai itu, gue nggak happy. Maksud gue ngapain gue ngasih omongan orang gitu. Nah akhirnya pas sekarang gue jalanin gue diet ini, ya gue pengen sehat dan buat kesenangan diri gue bukan buat mereka. Dan sekarang pun posisinya gue begini pun emang bulian makin sedikit, nggak ada yang bilang gue gendut lagi atau apa, tapi tetap ada aja ya. Lu kurus, muka lu nggak cocok Des, kelihatannya nggak sehat. Sampai kapanpun kayaknya nggak akan pernah berakhir. Dan itu yang akhirnya bikin gue, oh iya benar, gue itu pernah dengar podcastnya Om Deddy yang ngomong waktu itu bullying tentang siapa ya gitu. Orang ngebully kita itu hak mereka, tapi respon kita mau gimana itu hak kita. Nah itu. Jadi ya sekarang gue udah bodo amat orang mau bilang gue seperti apa. Ini diri gue dan gue udah nyaman sama diri gue. Tujuannya gue bukan buat nyenengin semua orang. Ya, be yourself ya. Insecure tuh gak enak banget sumpah, sampai ke percintaan tuh ngaruh sumpah. Pasti. Kalau Tonel atau Om? Kalau gua kali ya. Kenyang Om. Nih guys, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya mengenai talk kita, ya di situ ada foto masa muda gua atau masa sekolah gua ya. Ya kalian bisa nilai sendiri lah, tapi kalian nonton dulu kalau belum tahu. Nah di situ mungkin proses perubahan jati diri gue ya. Dari yang tadinya mungkin nggak terlalu mengurus diri, sekarang ya lebih ke mengurus diri. Untuk masalah bullying pasti gue kena bully banget gitu. Iya. Cuman ya banyak. Itu percaya diri. Iya banyak sih orang melampiaskan tentang hal itu sih kemana aja, bisa yang so cakep atau yang dia bener-bener minder. Gue menanggapi bully itu dengan gue lebih percaya diri. Ya. Karena kalau misalnya kalian udah dibully terus kalian nggak percaya diri, minder, itu adalah kerugian buat kalian gitu. Karena semakin dibully, ya semakin ngelekat dengan bulian buat diri kalian sendiri. Jadi saran dari gue sih, apapun komentar orang lain, apapun penilaian orang lain, selagi kalian nggak makan dari orang tersebut, kalian jadilah diri sendiri. Betul sekali. Tapi karena yang semakin kurang nilai masyarakat saat ini adalah mengungkapkan kata maaf. Itu harusnya dia bisa lebih sadar ya. Karena kesadaran itu ibaratnya selalu sangat tidak akan pernah ada. Maaf udah langka, yang ada kalau kita ngomong apaan sih? Baper lu. Iya. Betul. Setuju banget kan? Baper itu udah kata ganti dari maaf. Tuh nyangkut guys. Kata maaf udah jadi tabu sepertinya. Iya. Karena entah kenapa ya, apa memang gengsi ya jatuhnya. Gengsi banget gitu ya. Padahal apa salahnya? Bukan gengsi. Apa dong? Dia nggak tahu diri kalau mulut dia tuh menyakiti. Iya. Ada banyak kan, gue dulu gitu.
emang mulut gue begini, mulut gue comel, mulut gue ini, emang gue kalau ngomong ceplos-ceplos. Tapi gue sekarang sadar, ceplos-ceplosnya gue itu bukan berarti positif, tapi negatif. Tapi negatif, Kak. Tapi karena kita ngerasa ya diri gue begini, jadinya kita menghalalkan orang lain harus mengerti kita. Kita maunya Dingertiin ya, dimengerti ya. Tapi kalau gue pernah dikasih tahu sama manajer gue di Matahari dulu, udah kita yang sekarang ngertiin orang, memahami orang, memang nggak gampang, tapi untuk memahami, untuk kita minta dipahami itu malah justru jadi hal yang berat. Mengerti itu mengertiin orang itu emang susah. Tapi menurut gue tinggalin, iya sih kalau benar kata si Om ya, kalau toksik gue kira lepas. Dan seiring berjalannya waktu teman gue jadinya itu aja. Ya emang begitu. Ada lebih baik 1-2 teman daripada 1000 teman tapi begitu. Jadi dulu gue emang gak gemuk-gemuk banget, mah berisi daripada temen-temen gue yang lain. Sampai kayak gue raga tuh kayak emang bisa gitu. Dia kata lagi mah gue bisa karena dulu gue suka basket dari SMP, emang badan gue tuh gede gak pernah kurus gitu aja. Jadi padat gitu dari dulu, ya udah. Sampai halnya mereka lihat gue basket, gue lari bisa, baru mereka diem. Baru percaya ya. Kenapa ya harus banget seperti itu ya? Harus ada pembuktian ya. Gue gini, gak bisa lari. Gue malah gue lama-lama larinya nih gak bisa lari, capek. Gitu aja. Ini sengaja biar gue ya udah bodo amat nih lu sekarang ngadek gue gitu. Jadi biar orang tuh nggak terus-terusan ngadek gue. Santai Bu, saya berasa diomelin ibu guru. Kenapa sih sebel aja gitu? Kayak gitu pada ngebanding-bandingin lah. Makanya gue sekarang kalau ketemu orang baru gue nggak pernah bilang lu gemukan lu kurusan enggak. Kabarnya gimana? Iyalah, gue mau mematuhi mau mengajarkan diri gue sendiri bahwa gue nggak mau diperlakuin begitu, berarti gue nggak boleh memperlakukan orang kayak begitu. Betul. Dimulai dari diri sendiri. Karena kalau tidak sadar dari diri sendiri akan keterusan guys. Ya itu yang kita mau omongin sekarang ini untuk kalian dan kita yang masih generasi milenial ini, bahwa kita harus lebih dikontrol dalam pola bicara kita, cara bicara kita lebih dijaga juga, karena kita nggak tahu omongan sedikit jadi salah, omongan sedikit karena sedikit hal sedikit cuma sedikit padahal jadi gede gitu loh. Makanya kenapa kita bikin konten ini untuk kalian, untuk mengedukasi juga ya guys gitu loh maksud kita. Tapi kalau sekarang sih gue udah orang mau ngomong apa gue udah nggak ini sih. Ya. Karena kan teman-teman akrab sekarang lagi bercanda, gue juga suka nyeplos ya. Kita persetujuan sendiri-sendiri sih. Ya kita bercanda ya udah emang begini. Karena kalau udah ngomongin pertemanan ya mereka harusnya udah tahu ya. Oh berarti si A, si B, si C, si D ngomongnya begini karakternya. Harusnya udah saling memaklumi gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang ngomong oh ini ngebully gua nih jadinya nih bla bla bla. Baper atau apa. Nggak kayak gitu. Maksudnya makanya kita ngasih tahu, kita edukasi kalian juga gitu. Bahwa sebenarnya seperti ini loh, bahwa sebenarnya jangan seperti ini juga loh, gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Om Septian atau Onel atau Desi yang udah kenyang. Aku masih banyak, masih uduk ya. Emang ibu satu ini makannya lambat sekali guys. Yang perlu diingat, bully itu bisa menjatuhkan mental. Pertama, ya membuat orang minder. Ya. Dan bully itu bisa masuk ke ranah hukum seperti pencemaran nama baik. Ya. Kalau orangnya nggak tersinggung, nggak akan masuk ke itu semua. Dengan catatan ya, kalian harus tahu kepada siapa kalian membuli. Apakah orang terdekat atau hanya orang baru dikenal. Nah gitu. Itu guys benar banget. Kalau orang terdekat juga lihat dulu. Soalnya mereka lagi sedih kah, lagi marah kah? Iya, moodnya. Atau kalian emang nggak sadar, gue nggak masuk bully, emang mulut gue nyeplos aja. Dia boleh jadiin pelajaran. Betul, jadi pelajaran juga. Bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa berdampak. Iya. Parah-parahnya orang bisa bunuh diri. Iya. Pernah sih beberapa kali juga gue juga pernah lihat berita ya nih ya. Kayak di satu lingkungan gue tuh udah muak banget, udah yang kayak gue mau cepet-cepet keluar dari sini karena udah terlalu banyak yang gue tampung. Ya walaupun orang-orang nggak ngira gue sedih, tapi di hati gue nya kayak aduh kapan sih ini berakhir, kapan sih gue keluar dari lingkungan ini. Gue sampai kayak gitu. Tapi ya udah gue dengan cara gue yang mereka emang nggak ngebully gue, cuman ya namanya anak sekolah ya tetap aja. Nah kalau pas saya udah di lingkungan dibully itu kita mendem, ngomong nggak punya power, ngelawan pun makin dibully. Oke guys, sampai di situ aja talking kita hari ini. Sampai di situ aja. Iya. Sampai sini kali. Oh iya, sampai di sini. Sampai di sini aja. Okay. Di sini aja. Di sini banget. Pam cuan. Iya, di sini banget. Oke, moto hari ini adalah
Bully itu Bully ya Nggak keren. nggak keren. Bully itu tidak keren dan kalian salah. Dan kita ngomong hari ini tentang bully biar kalian itu tahu guys, biar Masa kalian itu Usang bisa mengontrol diri Usang guys. sih. Jadi kalian Kontrol perut. Kalau kalian masih mau tetap dengan keseruan kita ngebahas sesuatu hal yang Sambil makan. Ya. ngebahas hal-hal yang seru, kalian jangan lupa komen di bawah dan bagikan ke teman-teman kalian biar kita juga makin rame guys. ada lagi? Ingat caranya biar kalian terhindar dari bullying itu, bully diri kalian lagi. Jadi tambahin aja bully diri sendiri. Dan juga mereka kayak ya udah. Jadi jangan malu-malu. Tambahin aja kalau kalian dibully, kalian bully lagi diri kalian sendiri. Ya mungkin Desi yang sambil makan tambahannya apa? Gitu aja. Gitu aja. Jangan insecure. Ah, Insecure karena omongan orang, lu rugi bro. Gua udah ngelewatin masa itu dan gue nyesel karena gua nggak menikmati masa muda gua karena omongan orang. Tuh, be yourself. enggak, gue mau ngasih tahu sama teman-teman. Buka jasa konsultasi. DM dia ya kalau mau curhat. Mana? Ya. Apalagi kalau cewek sama dia dibalas cepet. Telepon. Video call. Gue bohong. Ganteng-ganteng begini kan kalau ngebalas DM cewek, kalian tadi chatnya 1, dibalasnya 5 chat. Enggak bercanda. Satu kan, hai, balasnya 5 paragraf. Oh sih. Kan nomornya kita taruh di sini ya, nomor handphone. Enggak ada. Cut. Oke, Tidak. deh. Udah cuma itu aja lah. Yang penting kalian jangan banyak-banyak bully-bully lah. Biar sadar-sadar aja lah. Yuk. Yuk, Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen, jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. like-nya boleh. Be yourself. Dah selesai.